Farhanisa Fitri. Saya Sukma Kurnia Fadila. Saya Musdalifah. Di sini kami akan membuat video dengan judul Tentang zona pertambangan dan barang galian. Selamat menonton. Setiap tahun umat muslim memiliki barang tambang dan barang galian, di mana barang itu wajib mengeluarkan zakat dari hasilnya. Di Indonesia sendiri, pengelolaan zakat sudah modern dan terorganisir dan berdampak baik nyata bagi masyarakat sekitar. Yang pertama, barang tambang. Apa itu barang tambang? Barang tambang adalah segala sesuatu yang digali dalam bumi yang bernilai dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya seperti emas, perak, dan batu bara, dan lain-lain sebagainya. Jadi setiap hasil tambang maupun kecil maupun besar itu termasuk barang tambang. Berapa zakat barang tambang yang harus dikeluarkan? Kadar zakatnya itu harus 2,5%. Syaratnya harus mencapai nisab emas atau perak. Tidak perlu menunggu 1 tahun haul. Begitu mencapai nisab maka harus langsung dizakati. Contohnya, jika tambang emas menghasilkan 100 gram emas, nisab emas ditambah 85 gram maka sudah wajib zakat. Dan zakat 2,5% dikali 100 gram sama dengan 2,5 gram emas. Dan yang kedua, apa itu zakat harta karun? Harta karun adalah harta terpendam yang berasal dari orang-orang zaman dulu, seperti non-muslim atau jahiliyah. Contohnya itu seperti menemukan emas kuno, koin-koin yang bersejarah, pokoknya harta karun. Dan syaratnya itu tidak ada nisab menurut mayoritas ulama. Berapapun jumlah ditemukan tetap kena zakat. Dan berapa zakatnya? Zakatnya itu 20% langsung dibayarkan saat ditemukan tanpa menunggu haul. Dan yang kedua, berapa zakat yang harus dikeluarkan tentang zakat harta karun? Nah, kadar zakatnya itu 20%, tidak pakai nisab berapapun, kalau pasti harta karun itu wajib. Tidak perlu menunggu haul, langsung bayar. Contohnya itu menemukan 10 juta rupiah harta karun. Zakatnya itu 20% dan zakat 20% dikali 10 juta itu sama dengan 2 juta. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penghitungan zakat untuk barang tambang. Misalkan kita memiliki hasil tambang 10 juta. Ini sudah dikurangi dengan biaya operasional dan zakat yang kita keluarkan adalah sebesar 2,5%. Dikalikan 10 juta. Maka hasil dari perhitungan ini adalah 250.000 dan zakat yang kita keluarkan sebanyak 250.000 rupiah. Selanjutnya perhitungan barang tambang emas. Misal kita mendapatkan emas 50 gram. Emas 50 gram. Harga pada hari ini adalah per gramnya 1.200.000. Terus habis itu nilai totalnya adalah 50 dikali 1.200.000 sama dengan 60 juta. Untuk zakatnya kita ambil yang dikeluarkan 2,5% dikalikan 60 juta dari hasil ini. Maka zakat yang kita keluarkan sebesar 1.500.000 rupiah. Oke, selanjutnya, kira-kira kapan ya zakat tambang dan barang galian dikeluarkan? Zakat tambang dan barang galian atau makdin itu wajib dikeluarkan ketika hasil tambang telah diperoleh dan sudah mencapai nisab tanpa menunggu haul.
zakat dikeluarkan segera setelah pemurnian atau perhitungan hasil, karena makdin dianggap menghasilkan harta secara langsung. Besarnya adalah kira-kira 2,5%. Itu menurut jumhur ulama. Sedangkan kalau menurut Hanafi itu 20%. Seperti rikas. Pendapat jumhur ulama lebih banyak digunakan dalam praktik zakat kontemporer. Nah, di sini saya akan menjelaskan apakah zakat tambang itu penting untuk dizakati. Ya, zakat tambang itu penting karena harta hasil tambang biasanya itu bernilai besar, sehingga perlu dibersihkan dari hak orang lain agar menjadi halal dan berkah. Zakat ini juga membantu fakir miskin serta memperkuat ekonomi masyarakat melalui penyaluran kepada 8 golongan tersebut seperti mustahik. Selain itu, tambang adalah kekayaan alam yang pada dasarnya milik umum, maka orang atau perusahaan yang mengolahnya punya tanggung jawab sosial dan syariat untuk membagikan sebagian hasilnya. Dengan zakat, ketimpangan antara pemilik tambang dan masyarakat bisa berkurang dan itu menjadi bentuk ketaatan kepada Allah. Barang tambang adalah segala kekayaan alam yang dikeluarkan dari perut bumi melalui proses penambangan, yaitu berupa emas, minyak, dan batu bara. Untuk hukumnya disamakan dengan zakat hasil bumi dan zakat emas ataupun perak. Adapun dalil yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Jadi, berinfak ini adalah suatu kewajiban agama dan bentuk rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Adapun dalil yang menyertainya, yakni sesungguhnya Rasulullah mengambil sedekah dari barang tambang Qobaliyah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Selanjutnya, zakat ma'adin itu nisabnya sama dengan 85 gram emas murni. Kadar zakatnya 2,5%. Untuk haulnya tidak disyaratkan, namun wajib dikeluarkan saat mencapai nisab. Selanjutnya, dalil tentang zakat galian. Barang galian, sabda Rasulullah, dan pada rikas atau harta karun terdapat 1/5 atau 20%. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, rikas sendiri berbeda karena dianggap sebagai harta yang diperoleh tanpa usaha ataupun kerja keras dan merupakan harta peninggalan masa lalu. Ketentuannya, nisabnya tidak disyaratkan, namun dikeluarkan atas seluruh harta yang ditemukan. Kadar zakatnya 20%, wajib dikeluarkan saat barang itu ditemukan. Untuk haulnya tidak disertai. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.